Bapak Ibu sekalian saya hormati, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat komentar di setiap materi yang kita berikan kepada peserta didik kita agar terjalin komunikasi antara kita sebagai guru dan peserta didik kita tentang materi yang dia pelajari pada website kita yang kita bagikan kepada peserta didik. Nah, seperti ini. Jadi setiap peserta didik bisa berkomen di sini, komen, kemudian ada tanggapannya di sini, kita bisa lihat seperti apa. Nah, tentunya sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari tentang membuat Google Formulir, Google Form. Ya, disinilah manfaatnya kita gunakan itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kemudian kita buat kembali. Nah, tentunya ini juga dihapus ya Bapak Ibu, tentunya ini dihapus. Kemudian ini juga Google Formulirnya. Nah, tentunya kita kembali ke drive kita, masuk ke drive kita, kemudian klik buat baru, kemudian klik lainnya, klik Google Formulir yang formulir kosong ya. Untuk formulir kosong ini kita bisa ketik di sini adalah komentar ya, komentar kemudian di sini nama ya, nama ini wajib ya, ini jawaban singkat. Kemudian di sini wajib diisi, ini wajib diisi supaya kita tahu siapa yang memberikan komentar atau ada peserta didik kita yang ingin bertanya tentang materi itu. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, tentunya di sini adalah apa komentarnya, komentar ya, komentarnya apa. Jadi dalam bentuk paragraf juga. Jadi di sini wajib juga diisi, Nah, ini ya. Kemudian dari responnya, dari sini kita bisa ganti juga ya menjadi komen section. Kemudian kita lihat responnya. Untuk tentunya kita ingin melihat respon atau tanggapan peserta didik kita atau orang lain dari website yang kita miliki. Kita klik ini, membuat split sheet-nya ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik buat, sehingga muncul halaman baru di sini. Nah, ini oke. Nah, tadi di Google Form muncul pertanyaan kita, nama dan komentar ya. Di sini juga muncul nama dan komentar. Kemudian kita tengahkan semua tulisannya. Kemudian nama di sini supaya bisa terangkum dengan baik komentarnya. Kita renggangkan sedikit, siapa tahu ada komentar yang lebih panjang. Nah, kemudian ini kita bisa urutkan ya, apakah sesuai dengan abjad, kemudian waktu, bisa dengan mengklik data. Di sini mengurutkan dari kita bisa pilih mengurutkan kolom dari A sampai Z, begitupun sebaliknya Z sampai A berdasarkan kolom dan sebagainya. Kita pilih saja ini ya, A sampai Z. Nah, kemudian kita kembali di sini ke Google Drive kita. Untuk memunculkan tadi kita bisa klik 2 kali di sini. Kemudian kita pilih Drive ya. Ingat tadi filenya apa, nama filenya. Kita klik di sini komen ya tadi ya.
oke, kemudian sisipkan. Jadi akan muncul Google formulir yang kita buat tadi. Jadi ini kayaknya terlalu besar ya. Kayaknya terlalu besar. Kita bisa naikkan lagi ya. Kemudian masukkan. Kemudian apa lagi? Yang data tadi, data komentar, supaya kita bisa lihat. Kita klik 2 kali juga di sini, kemudian drive, kita cari lagi filenya tadi, komentar ya. Kemudian ini dia Bapak Ibu, kemudian kita pilih dan sisipkan. Nah, akan muncul di sini, akan muncul semuanya di sini ya. Di sini muncul bagaimana kita bisa mengaktifkan ini. Nah, kita kembali ke halaman komentar dari untuk melihat komentar atau respon peserta didik kita. Di sini kita harus bagikan di sini. Kita harus bagikan. Kemudian siapa saja yang bisa dilihat ini. Coba ubah ke siapa saja link ini. Nah, di sini ada pilihan ya. Dibatasi dan siapa saja memiliki link ini. Jadi kita pilih saja ini, siapa saja memiliki link yang kita punya, kemudian selesai. Nah, begitupun untuk komentar ya. Untuk komentar, respon, Google Formnya kita klik ini, pastikan bahwa apakah peserta didik kita bisa mengedit kembali ya komentarnya. Misalkan dia salah ketika atau setelah mengetik dia berpikir lagi, oh kayaknya ini ya maksud saya. Misalkan makanya kita centang ini, edit setelah mengirim, artinya masih bisa mengedit komentarnya, kemudian simpan. Jadi kita pastikan ini semua ya, pastikan dulu wajib diisi, komentarnya juga wajib diisi. Saya kira cukup ini ya, sudah baik semuanya. Kemudian kita bisa lihat ya, mencoba bagaimana jika ada yang berkomentar, memberikan komentar. Kemudian nama, misalkan Rudi ya, tanggapannya dia katakan makasih banyak Pak atas ilmunya ya. Kemudian turun lagi, kemudian dia kirim. Nah, untuk melihat ini ya Bapak Ibu, untuk melihat komentarnya tentunya kita bisa merefresh ya, Google Site ini, apakah terekam atau tidak ya. Responnya 1 ya, baru Rudi, kemudian ini komentarnya. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu, bagaimana interaksi dari peserta didik kita, supaya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dia bisa langsung memberikan tanggapan peserta didik kita tentang materi-materi yang kita upload di website ini, apakah bahan tayang kita, bahan ajarnya, ataupun videonya. Nah, begitupun kita bisa masukkan di sini tentang soal atau kuis ya, melalui Google Form. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah belajar sebelum materi ini tentunya cara dan pembuatannya, dan memasukkan fitur-fitur tentang kuis dan soal sama dengan pembuatan komentar. Selanjutnya kita akan membuat link ya, membuat link dari halaman muka ke halaman materi yang kita sudah buat.
karena di halaman muka ada 3 kelas yang kita sudah buat ya. Kemudian pembaca dan peserta didik bisa langsung ke halaman yang sesuai dengan mereka berada. Apakah dia klik ini tanpa dia mengklik di sini mencari materi, jangan sampai dia tidak tahu. Jadi misalkan untuk kelas 10 untuk link ke halaman materinya langsung ke halaman belakang, kita bisa memberikan tanda seperti ini, kemudian pilih ya, sisipkan link. Tentunya di sini supaya dia pas di kelas 10 ya, tentunya kita pilih ini halaman kelas 10, jangan pilih kelas 11, kelas 12, pilih kelas 10. Oke, terapkan. Nah, begitupun ini pada gambar, kita bisa linkkan seperti tadi ya, kita bisa linkkan ke langsung di halaman kelas 10. Baik, kita bisa buktikan ya, kita buktikan sama dengan ini kelas 10, kita bisa linkkan ke kelas 11 ya. Untuk kelas 11 ini terapkan tandanya itu jika ini ada garis bawah ya, bahwa ada linknya. Kemudian gambarnya juga bisa sama dengan tadi, bahwa kita ke kelas 11 ya. Kemudian jangan lupa terapkan. Kemudian di kelas 12 juga kita bisa buat linknya ke kelas 12 juga. Kemudian terapkan, begitupun gambarnya. Bisa sisipkan link ke kelas 12, kemudian terapkan. Nah, untuk melihat ini apakah betul atau tidak, kita bisa lihat di pratinjaunya. Nah, penampakannya seperti ini, tandanya bahwa di ada link atau tidak. Ini ada gambarnya berubah menjadi tangan seperti ini ya. Begitupun pada gambar ini, pada tulisan ini, dan tulisan ini ada tanda garis bawahnya, padahal kita tidak garis bawah tadi ya. Nah, coba kita klik ini kelas 10, apakah langsung ke halaman 10 atau tidak? Nah, ternyata ke halaman 10 ya, tentang materi itu. Oke, bagaimana dengan kita klik gambar? Coba kita klik gambar di kelas 10, apakah juga langsung ke halaman kelas 10 ya? Ternyata betul ya Bapak Ibu. Jadi begitulah caranya membuat link ya, link dari halaman ke halaman. Nah, dan tak kalah pentingnya Bapak Ibu, setelah kita membuat semuanya ini, jangan lupa publish ya, publish untuk jadinya website kita. Nah, di sini Google sudah memberikan situs kita, Amrin Hamid Guru Matematika. Jadi ini kita bisa edit ya, Guru Matematika ini kita bisa edit, ganti. Tapi kalau saya ini sudah bagus ya, sudah bagus menurut saya. Jangan dicentang ini, karena ini minta mesin terus publik untuk tidak menampilkan situs saya. Jadi jangan dicentang. Kemudian kita klik publish. Oke, bisa lihat di sini ada muncul situs Anda berhasil dipublish. Coba lihat. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, seperti inilah penampakan website kita jika dibaca orang lain. Misalkan halaman muka ini semuanya ya. Kemudian ada linknya, ini tandanya ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian profil madrasah, ternyata ini profil madrasah kita di mana kita mengajar. Coba videonya apakah jalan atau tidak.
Oke, ternyata jalan ya. Kepala Manduah Kota Makassar. Manduah Kota Makassar sebagai salah satu madrasah unggulan yang ada di Sulawesi Jadi Selatan. betul-betul sangat memberikan informasi ya di profil madrasah tentang madrasah tempat saya mengajar, kemudian visi misinya seperti apa, dan kita bisa menambahkan foto-foto di bawah lagi di badinya, foto-foto kegiatan madrasah kita, atau ditambahkan halaman di sini, tambahkan halaman untuk kegiatan atau foto-foto kegiatan di madrasah kita bisa. Kemudian materinya ya, untuk materi di kelas 10 ini sudah materi kelas 10 ini ya Bapak Ibu, sudah juga terbuka dengan baik. Bahan tayangnya kita sudah coba tadi, bahan ajar dan videonya. Kemudian ada komentar. Jadi untuk pemberian kuis atau tugas di sini bisa melalui Google Form. Bapak Ibu bisa tambahkan caranya tadi sama dengan yang ini ya. Tidak usah munculkan lah responnya ya, jawabannya nanti kita sendiri yang tahu sebagai guru. Nah, saya kira itu Bapak Ibu tentang bagaimana cara membuat website di Google Site yang free. Tentunya sangat mudah bagi kita, yang kita bisa manfaatkan sebagai media pembelajaran, karena di sini betul-betul multimedia kita bisa lakukan. Ada gambar, ada tulisan, ada video, begitupun perpaduan kedua media-media tadi. Nah, selanjutnya website ini tentunya bisa menjadi website juga madrasah kita, bisa menjadi tempat seperti pendaftaran peserta didik baru, bisa formulirnya kita bisa simpan di website ini bisa. Baik, cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.